ini? Alhamdulillah wa syukurillah. Kali ini ibu mau mengecek kehadiran dulu ya. Siapa yang hari ini tidak masuk? Alhamdulillah. Nah, hari ini kita akan mempelajari tema 4, subtema 7 tentang bahasa daerah. Kita simak video pembelajaran kali ini ya. Selain keragaman suku bangsa, masih banyak keragaman di Indonesia. Salah satunya keragaman tersebut ialah keragaman bahasa. Nah, keragaman bahasa ini disebut dengan bahasa daerah. Bahasa daerah adalah suatu bahasa yang dituturkan di suatu wilayah dalam sebuah negara kebangsaan, baik di suatu daerah kecil, negara bagian federal atau provinsi, atau daerah yang lebih luas. Bahasa daerah memiliki kekhasannya masing-masing. Jadi di setiap daerah itu memiliki bahasa sendiri-sendiri. Di provinsi mana kamu tinggal? Dalam berkomunikasi, bahasa apa yang biasa digunakan penduduk di provinsimu? Ya, bahasa Jawa dan bahasa Indonesia ya. Nah, ini ada 3 bahasa, yaitu bahasa Sunda, bahasa Jawa, bahasa Indonesia. Bahasa Sunda, tuang itu artinya apa dalam bahasa Jawa? Kalau bahasa Indonesianya? Kalau bahasa Jawa tidak, itu bahasa Indonesianya apa? Ya, pintar. Nah, jadi sekarang itu bahasa daerah di Indonesia itu terancam punah. Posisi pertama negara dengan bahasa terbanyak di dunia kini ditempati oleh Papua dengan jumlah bahasa mencapai 867 bahasa. Selanjutnya, Indonesia menempati posisi kedua dengan jumlah bahasa sebanyak 742 bahasa. Distribusi 742 bahasa di seluruh Indonesia rupanya terbalik antara jumlah bahasa dengan jumlah penduduk. Pulau Jawa dengan jumlah penduduk 120 juta orang memiliki tidak lebih kurangnya jumlah pengguna bahasa daerah akan berpengaruh pada kemungkinan kepunahan suatu atau beberapa bahasa daerah yang ada di Indonesia. Bahasa yang terancam punah adalah bahasa yang tidak memiliki generasi muda yang menggunakan bahasa ibu. Generasi dewasa adalah satu-satunya kelompok yang masih menjadi penutur fasih. Bahasa daerah berperan dalam menjaga budaya daerah, tata nilai budaya di Indonesia, tersimat dalam kosakata, pantun, cerita rakyat,
mitos, legenda, dan ungkapan. Oleh karena itu, bahasa-bahasa yang tergolong berpotensi terancam punah perlu memperoleh perhatian khusus. Kita perlu melestarikan bahasa daerah sebelum benar-benar menghilang dari kehidupan berbangsa kita di bangsa Indonesia. Posisi pertama, negara dengan negara banyak, yaitu tadi apa? Papua. Ya, dengan jumlah bahasa 742. Maaf, itu tadi Indonesia ya. Distribusi 742 bahasa di seluruh Indonesia berbanding terbalik dengan jumlah penduduk. Sekarang di Indonesia itu kurangnya jumlah pengguna bahasa daerah berpengaruh pada kepunahan bahasa daerah yang ada di Indonesia. Nah, ini daftar jumlah bahasa daerah yang ada di Indonesia. Bisa diamati ya. Iya, Bu. Nah, di Indonesia terdapat beragam suku bangsa. Keragaman suku bangsa menghasilkan bahasa daerah yang beragam pula. Di antara bahasa-bahasa daerah itu terdapat perbedaan. Namun, perbedaan itu disatukan dengan pengguna bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Bahasa daerah yang berkembang di wilayah Indonesia berjumlah ratusan. Di suatu daerah seringkali berkembang lebih dari satu bahasa daerah. Berikut beberapa bahasa daerah yang berkembang di Indonesia. Ini Sumatera, Jawa, Bali, dan Kepulauan Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Nah, kegiatan yang dilakukan untuk mencegah kepunahan yaitu antara lain membentuk komunitas belajar bahasa daerah sebagai wadah belajar bahasa daerah. Yang kedua, semangat untuk mau mempelajari bahasa daerah karena mulai mengenal dan memahami bahasa daerah dari diri sendiri itu jauh lebih baik. Yang ketiga, membuat karya atau tulisan menggunakan bahasa daerah sehingga bahasa daerah bisa populer kembali. Yang keempat, membuat video tutorial belajar bahasa daerah karena yang ada seperti saat ini. Yang kelima, membiasakan diri berbahasa daerah dalam pergaulan sehari-hari. Nah, ini contoh percakapan yang menggunakan bahasa daerah. Ini bahasa dari mana ini? Artinya apa? Ada yang tahu? Kalau ini? Ada yang tahu bahasa lain?
Ibu akan membagi dua kelompok ya. Untuk soalnya meringkas pembelajaran hari ini. Nanti dipresentasikan satu orang ya. Dua menit saja. Silakan dikerjakan. Sudah belum? Kamu lama. Sudah, Bu. Sudah ya. Sudah. Ayo setiap kelompok mewakili satu orang untuk maju presentasi hasilnya. Siapa yang maju ini? Ayo, maju ya anak-anak. Silakan Mbak Agi dari kelompok berapa? Saya Ida Sida Putri dari kelompok 1 yang terdiri dari anggota ada Naftalia dan kawan-kawan. Dari tes formatif yang Ibu Sinta berikan, dari ringkasan materi yang telah dipelajari yaitu tentang bahasa daerah, kelompok kami menyimpulkan bahasa daerah berperan dalam menjaga budaya daerah. Bahasa-bahasa yang tergolong berpotensi terancam punah perlu memperoleh perhatian khusus. Kita juga perlu melestarikan bahasa daerah sebelum benar-benar menghilang dari kehidupan berbangsa kita. Caranya yaitu untuk menggunakan bahasa daerah saat kita di rumah. Yang kedua ada menyelenggarakan acara yang dapat melestarikan bahasa daerah. Itu merupakan tanggapan dari kelompok 1. Terima kasih. Silakan. Saya Permaka dari kelompok 2. Kami jawab tadi pertanyaannya. Jika sementara yang telah kamu pelajari tentang bahasa daerah, jawabannya bahasa menjadi alat untuk berkomunikasi. Di Indonesia terdapat beragam suku bangsa. Keragaman suku bangsa menghasilkan bahasa daerah yang beragam pula. Di antara bahasa daerah yang beragam pula bahasa daerah yang berkembang di wilayah Indonesia berjumlah ratusan. Di suatu daerah seringkali berkembang lebih dari satu bahasa daerah. Terima kasih. Terima kasih. Berikan tepuk tangan untuk temannya ya. Silakan untuk duduk kembali. Ya. Sudah cepat jamnya kita belajar, saatnya beres-beres ya. Nah, sebelum pulang, mari kita berdoa dulu. Silakan ketua kelas memimpin. Sikap sempurna. Berdoa mulai. Ya baik, terima kasih anak-anak. Sampai jumpa.